Selamat pagi teman-teman. Ada 9 saham untuk saya pantau besok. Jadi yang pertama itu JPFA. Ya, JPFA ini kemarin naik 3,5% dengan volume yang cukup meyakinkan ya, cukup bagus. Pasti dasar saya memantau saham-saham ini. Yang pertama sekali itu yaitu dari analisa transaksi teman ya. Apa itu analisa transaksi? Ya bandarmologi ya, yang seperti biasa kita kenal. Jadi teman-teman bisa cek langsung saja seperti JPFA misalkan ya. Apakah benar ini ada akumulasi? Teman langsung cek ya, jangan langsung percaya. Saya bisa saja keliru ya. Teman lihat saja di browser masing-masing, di ORT-nya atau di brokernya. Nah ini JPFA contohnya. Kemarin diakumulasi sebesar 20 miliar di harga 1305 ya. Jadi saya hanya melihat akumulasi ya. Nah, bagaimana dengan teknikal dan lain-lainnya? Misalkan apakah saham ini secara teknikalnya juga menarik atau tidak? Nanti kita selalu cek lagi ya. Berikut juga tentang bid overnya. Itu selalu kita update di grup Telegram ya. Jadi teman untuk dasarnya bandarmologi teman bisa pantau saham-saham ini. Oke, yang pertama JPFA, yang kedua ASLC. ASLC. Nah, ini kemarin juga naik 4% ya. Dengan volume yang cukup bagus juga, ini juga sangat menarik teman ya. Sekilas kita lihat secara teknikalnya juga menarik ya. Di sini ada resisten yang hampir ditembus ya. Kalau dia kuat nanti menembus resisten ini dengan volume besar, kemungkinan ASLC ini akan melanjutkan kenaikan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga MMLP kemarin tidak jauh naiknya ya. Dia sempat naik tapi tertekan turun lagi. Tapi ada akumulasi juga yang tidak terlalu besar. Nah, tapi karakter MMLP ini teman memang untuk murni untuk scalping ya. Jadi begitu naik langsung jual karena dia bisa tiba-tiba dibanting lagi teman. Ya, ini perlu juga teman perhatikan ya. Ini harus dipelajari setiap hari teman pelajari, pasti instingnya nanti akan terasa. Itu MMLP. Kemudian Harum ini pasti banyak yang kenal, ini saham lama yang cukup familiar ya. Nah, mungkin teman-teman beranggapan Harum ini kan berat untuk scalping. Di sini kita lihat saja datanya. Dia bisa naik ke 6% juga teman ya. 6%, 4% itu sudah kenaikan yang cukup bagus ya. Tidak terlalu berat juga sebenarnya kalau untuk trading ya. Ini ada 5% ya. Ya kita ambil profit 2-3% itu sudah cukup teman ya. 6% itu sudah sangat-sangat bagus ya. Di Harum ada akumulasi di Harum, walaupun sedikit ya. Ini tidak selalu akumulasi yang besar teman ya. Setiap hari kita tetap update besoknya gimana sih Harum ini ada akumulasi lagi atau tidak. Nah itu yang saya bilang, saya update-nya itu karena tidak bisa selalu bikin video, saya update selalu di grup-grup kita ya. Kita punya grup swing dan grup scalping juga ya. Itu Harum. Kemudian ABMM juga saham yang mahal ya, 3 ribuan ya. Sebenarnya untuk scalping dana kecil ini kurang bagus ya, karena satu lot ini sudah 300 ribuan. Nah ini juga naiknya bisa sampai 5% ya. Bisa sampai 5% juga teman ya. Jadi tidak terlalu berat juga sih sebenarnya. Nah, ini ada 4%, 6%, 4% itu sudah sangat bagus teman. Kita tidak perlu juga mencari saham yang terbang-terbang sampai arah itu. Kebanyakan memang bahayanya juga, risikonya juga akan seperti itu ya. Saham yang terbang tinggi, turunnya juga akan seperti itu. Oke. Yang ke berapa lagi? Yang ketujuh ya. Yang keenam ya. Keenam. Ajes. Nah ini juga bagus teman ya. Secara teknikal kita bisa lihat juga dia uptrend ya. Kemarin dia 2 hari yang lalu naik tinggi, kemudian terkoreksi dan kemarinnya lagi membentuk
konsolidasi ya, atau candle doji seperti ini, dan terpantau juga akumulasi adjust. Oke, selanjutnya yang ketujuh, SMRA. SMRA ini tertekan turun maksudnya ya, tapi masih ada akumulasi tipis-tipis saja ya. Saya pikir ini karena masih di dalam tren naiknya, ini masih koreksi yang sehat teman ya, masih koreksi yang wajar. Beberapa hari yang lalu dia naik tinggi, kemudian dia turun-turun tanpa bukan dengan volume yang besar ya turunnya. Ini sangat menarik juga kita pantau ya, tapi tidak berarti saham ini akan naik besok ya. Semua sahamnya, bahkan seperti JPFA tadi misalkan ya, melihat ada akumulasi 20 miliar, wah pasti besok terbang nih, bukan, belum tentu juga ya. Untuk scalping kita wajib memperhatikan bid offer ya, itu saya selalu bilang. Kalau bid offer tidak mendukung, teman-teman gimana pun akumulasinya jangan masuk. Oke. SMRA ya, kemudian Wika juga terpantau kemarin masih akumulasi, dan kemarin dia turun 1,8% ya, tapi masih ada akumulasi di sini. Ini sangat menarik juga karena beberapa waktu belakang saham-saham seperti Wika, apalagi ya Adi ya, lumayan bagus pergerakannya ya. Wika. Kemudian yang ke-9 HRTA, Harta Dinata ya. Nah ini Harta juga bagus ya, masih akumulasi ya. Nah ini dia kemarin dia akan naik tinggi ya 2 hari yang lalu, kemudian tertekan turun, kemudian turun lagi. Nah dia turun ke area resisten, jadi bisa jadi ini retracement ya, bisa jadi. Jadi ini posisi entry yang cukup bagus ya untuk Harta kalau dia memang besok direspon positif sama pasar ya. Tapi kalau tidak direspon positif, ada tekanan jual terus menerus, jangan masuk di saham di Harta ini ya. Jadi lihat dulu pergerakan harga. Nah itu yang saya selalu informasikan. Kan banyak teman yang belum bisa baca bid offer ya. Nah saya selalu informasikan itu Harta, misalkan ya Harta itu sedang ada pembelian, itu sedang ada penjual, jangan masuk dulu. Nah seterusnya. Jadi seperti itu saya selalu komunikasikan. Bahkan teman-teman juga ada yang menginformasikan sendiri sama saya, ambil bertanya, misalnya saham A itu gimana bang, itu ada penjualan atau pembelian. Nah saya coba cek kalau saya sempat, kemudian kita informasikan seperti itu seterusnya. Oke, demikian saja, semoga membantu ya buat pedoman teman-teman untuk memantau saham-saham seperti ke-9 saham ini. Semoga bermanfaat.